Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perindu kemuliaan. Suatu ketika di masanya Nabi Sulaiman alaihi salam, hiduplah seorang hamba Allah umatnya Nabi Sulaiman. Ia hidup bersama keluarganya. Dia bikin rumah di bawah satu pohon yang besar. Kebetulan pohon ini dihuni oleh seekor burung merpati yang kebetulan sedang bertelur. Mengetahui bahwa merpati itu bertelur, istri hamba Allah tadi meminta kepadanya agar mengambilkan telur-telur itu. Maka ia memanjat dan dapat telur burung merpati tersebut. Dan dia serahkan kepada keluarganya. Kemudian burung merpati ini laporan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ia adalah bisa berdialog dengan berbagai makhluk Allah termasuk jin dan hewan. Maka hewan ini mengadu, "Ya Nabi Sulaiman, saya mau mengadukan hal kepadamu." "Tentang apa?" "Saya baru saja bertelur, namun anak-anakku sudah dicuri." "Sama siapa?" "Sama orang yang tinggal di bawah rumahku." Mendengar hal itu, seorang raja yang adil, seorang nabi yang sangat mulia, ingin keadilan untuk semua umatnya. Maka ia memanggil orang yang tinggal di bawah pohon besar tadi untuk meminta pertanggungjawabannya. Maka setelah ditanya, berdialog, kemudian orang ini diwanti-wantikan oleh Nabi Sulaiman jangan pernah mengambil telur-telur burung merpati itu lagi. Karena jika itu dilakukan maka engkau telah melakukan dosa. Karena induknya sudah melapor kepada Nabi Sulaiman. Maka orang ini berjanji kepada Nabi Sulaiman, "Baik ya Nabi Sulaiman, saya tidak akan melakukan hal itu lagi." Kemudian dia balik ke rumahnya. Namun selang beberapa hari, beberapa minggu, merpati ini bertelur lagi. Nah, istrinya ini meminta lagi kepada suaminya agar dia mengambil kembali telur-telur burung merpati tersebut. Karena dia sudah ingat janjinya kepada Nabi Sulaiman tidak akan mengambil lagi anak-anak burung merpati itu, maka dia bicara sama istrinya, "Saya sudah janji sama Nabi Sulaiman tidak mau lagi mengambil telur-telur milik burung merpati itu." Maka istrinya bilang, "Urusan apa Sulaiman kepada kita? Dia pun tidak pernah menanggung kehidupan kita. Masa hanya sekedar telur burung merpati saja tidak boleh?" Maka dibujuk dan dibujuk, hamba Allah ini kemudian tak tahan dengan apa yang bujukan istrinya ini, tidak tahan. Maka daripada pusing dia kembali memanjat pohon itu dan kembali mengambil telur-telur burung merpati tersebut. Setelah itu burung merpati ini melihat telurnya pada hilang lagi. Kemudian dia lapor lagi kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Sulaiman, telurku hilang lagi. Ternyata yang mengambil adalah orang yang sama." Maka Nabi Sulaiman mendengar hal itu semakin marah. Namun kali ini dia tidak memanggil orang yang mencuri itu. Maka dia panggil dua jin, jin bagian daripada umatnya Nabi Sulaiman, dan dipanggillah dua jin tersebut untuk diberikan tugas oleh Nabi Sulaiman. "Mulai hari ini kalian berdua aku tugaskan untuk menjaga satu pohon besar yang di sana dihuni oleh seekor merpati yang sedang bertelur. Kamu amankan anak-anaknya. Jangan sampai ada yang kembali mengambilnya. Kalau ada orang yang mau mengambilnya, maka kamu tarik kakinya. Jangan sampai dia memanggil atau jangan sampai dia mengambil anak-anak burung merpati tersebut." Maka kedua jin ini bersiap dengan apa yang ditugaskan kepadanya oleh Nabi Sulaiman. Berangkatlah. Ketika selang beberapa minggu, ternyata betul lah burung merpati itu bertelur lagi. Burung merpati ini berpikir, kali ini kayaknya aman, uang udah ada yang menjaga kok gitu. Rupanya istri hamba Allah yang tinggal di bawah rumah, yang tinggal di bawah pohon besar tadi, meminta suaminya untuk mengambil kembali telur-telur burung itu. Maka naiklah suaminya. Sebelum naik,
sebelum memanjat kepada pohon, rupanya ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Siapa itu? Ternyata itu pengemis. Nah, dia memanggil istrinya, "Ma, tolong kasih pengemis itu." Istrinya bilang, "Tidak ada apa-apa untuk bisa dimakan." Maka orang ini pun turun, ya, mencari-cari makanan yang bisa dimakan untuk dikasihkan kepada pengemis tadi. Rupanya alhamdulillah jatah makan untuk anaknya dikasih sama pengemis ini. Nah, setelah dikasih, kemudian orang ini manjat lagi. Nah, sampailah dia berhasil mengambil kembali telur-telur burung merpati ini. Dan selesai anaknya makan, istrinya makan. Rupanya burung merpati kaget lagi, kok bisa sudah dijaga oleh 2 jin pun masih hilang ini telur-telurnya. Dia lapor lagi kepada Nabi Sulaiman. Dan begitu mendengar kabar ini, Nabi Sulaiman marah besar kepada kedua jin yang ditugaskannya tadi. "Kenapa kalian hanya menjaga telur-telur burung merpati saja tidak becus? Ya, kenapa bisa kembali kehilangan lagi?" Maka jin-jin ini melakukan atau memberikan pembelaan. "Tidak begitu ya Nabi Sulaiman. Kami sudah melaksanakan sesuai yang engkau perintahkan. Namun entah kenapa ketika kami mau mengambil kakinya, mau kami jatuhkan, tiba-tiba ada satu kejadian. Datanglah seorang pengemis dan orang yang tadi mau manjat, mau kami celakakan itu gak jadi memanjatnya. Dia turun dan memberikan makan kepada pengemis itu. Setelah itu terjadi, dia naik lagi. Ketika kami berdua ini mau melemparkannya, tiba-tiba justru kami yang dilemparkan. Oh, sama siapa? Allah mengutus 2 malaikat. Malaikat yang pertama melemparkan kami kepada ujung sebelah timur. Begitu juga kawan saya dilemparkan kepada tempat matahari terbenam. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa maksudnya? Ada yang menghalangi dia dari kecelakaan. Apa itu? Sedekahnya. Orang ini ternyata ahli sedekah. Mendengar kisah ini, ternyata as-sadaqatu tamna'u maitatas su'. Sedekah bisa mencegah mati dalam keadaan yang buruk. Wa fi riwayah, innamas sadaqatu tutfi'ul bala. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya sedekah itu dapat mencegah bala. Tadinya si pencuri telur burung merpati ini harusnya celaka. Tetapi lantaran ada pengemis yang datang ke rumahnya, dia kasih dengan kasih sayang, maka ternyata siapapun yang ingin mencelakanya kalau tidak ada izin Allah tidak bisa. Artinya sedekah bisa menghindarkan seorang pelakunya daripada bencana, termasuk mati dalam keadaan yang buruk. Maka dalam kondisi COVID atau kondisi pandemik seperti ini, selain kita berikhtiar, selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, ya, maka ada amalan yang perlu kita lakukan supaya kita terhindar dari bencana. Salah satunya adalah memperbanyak sedekah. Saudaraku, ketahuilah, sedekah ini tidak akan pernah rugi bagi yang melakukannya. Hikmah sedekah sangat besar. Selain pahalanya yang begitu besar, tetapi ada hal-hal terduga, hal-hal yang tidak terduga yang akan didapatkan oleh orang yang ahli sedekah. Termasuk tadi, mati, ya, terhindar dari mati dalam keadaan yang buruk. Itu bisa dilakukan dengan sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kisah lagi. Imam Hasan Basri satu ketika pernah melaksanakan ibadah haji. Maka dalam pelaksanaan ibadah haji ini, sebagaimana kebiasaan orang-orang pada bertawaf. Maka di sepanjang tawaf itu dia melihat seorang pemuda yang di putaran tawafnya hanya membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus saja. Putaran yang pertama sallallahu ala Muhammad, putaran yang kedua pun demikian, sampai putaran ke-7 hanya salawat yang dia baca. Menyaksikan hal ini, Imam Hasan Basri kemudian setelah dia selesai tawaf menepuk pemuda ini dan bertanya, "Wahai pemuda, apa kamu tidak tahu doa-doa ketika tawaf? Kalau nggak tahu biar saya ajarkan." "Memang kenapa, Abuya?" kalau sekarang ya. "Kenapa Bapak?"
Tidak, saya mendengar tadi ketika tawaf kamu hanya baca sholawat saja. Apa tidak ada bacaan doa yang lain? Pemuda ini tersenyum. Bukan begitu, wahai Bapak. Saya membaca itu karena ada satu peristiwa yang saya membaca sholawat terus. Memang ada apa? Satu perjalanan saya ke sini, saya sebenarnya tidak sendiri. Saya ditemani oleh ayah saya. Namun di perjalanan qadarullah, ayah saya meninggal dunia, dipanggil oleh Allah belum sampai ke tempat ini. Di tengah perjalanan itu saya pun bingung. Karena apa yang buat saya bingung, tambah bingung lagi. Ayah saya meninggal berubah bentuk. Yang tadinya putih, begitu meninggal jadi hitam legam. Tidak nampak ciri manusia lagi, nampaknya sudah mirip keledai saja. Saya malu. Kenapa ayah saya bisa seperti ini? Saya bertanya-tanya dalam hati. Rupanya di sela-sela kebingungan itu saya bermimpi. Saya tertidur dan bermimpi. Saya dijumpai oleh seseorang yang sangat rapih pakaiannya. Harum dari tubuhnya sangat harum. Orang itu kemudian bertanya kepada saya, "Wahai pemuda, kamu tahu tidak kenapa ayah kamu bisa seperti ini?" "Tidak, wahai Tuan. Ayahmu ini ketika masih hidup dulu adalah seorang pemakan riba. Maka orang yang selalu memakan riba, maka di akhir hidupnya akan dihinakan seperti ini." Saya kaget. Namun, walaupun demikian, ayahmu ini adalah ahlus sholawat. Orang yang rajin membaca sholawat. Sebelum tidur, tidak kurang dari 300 kali dia membaca sholawat. Bayangkan, 300 kali. Sedikit sebenarnya. Tetapi berkat amalannya ini, aku janji bagi siapa saja yang membaca sholawat kepadaku, maka aku wajib memberikan syafaat kepadanya. Jangankan hari akhir, termasuk hari ini. Ternyata yang datang dalam mimpiku adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ia mengabarkan, kenapa ayahku bisa seperti ini? Karena di dunia seperti ini. Ternyata dia juga adalah ahli sholawat. Ternyata dengan sholawatnya dapat dihindarkan daripada mati dalam keadaan yang jelek. Lalu aku bertanya, kenapa ayahku mati bisa seperti itu? Apakah bisa ditolong? Rasulullah SAW kulihat di dalam mimpiku mengusap wajah orang tuaku. Setelah diusap, maka kembalilah seperti semula dengan keadaan putih yang bersinar. Begitu aku bangun, masuk ke alam sadar, ternyata wajah ayahku persis bersih seperti di dalam mimpiku, nyata. Maka mulai saat itu, aku berjanji aku akan senantiasa membaca sholawat. Nah, kalau tadi sedekah, yang kedua adalah sholawat, bisa mencegah mati seseorang dalam keadaan yang buruk. Bisa menghindarkan diri dari bencana. Jangan pernah kita anti terhadap sholawat. Karena sholawat ini adalah perintah Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah saja, malaikat saja, Allah yang menciptakan kita, bersolawat kepada Nabi sebagai makhluknya. Allah khalik, baginda Nabi makhluk. Tapi Allah bersolawat, artinya menyanjung, memuji baginda Nabi. Allah saja yang menciptakan Nabi dan menciptakan kita, menyanjung Rasulullah. Maka kenapa kita tidak? Maka Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Maka sebagai umat Rasulullah yang betul-betul mengaku cinta kepadanya, jangan pernah kita anti salawat. Anti sih tidak, tetapi baca salawatnya nggak pernah kecuali dalam sholat saja. Itu pun bagaimana kita akan diakui oleh Rasulullah nanti. Maka mari istiqomahkan membaca salawat. Selain tadi amalan yang pertama sedekah, yang kedua adalah membaca salawat. Sama dengan zikir, ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir muqayyad adalah zikir yang berdampingan atau yang dikhususkan waktunya. Seperti ba'da salat, zikir pagi, zikir petang, itu khusus. Ada semacam amalan atau aurad yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua ada zikir mutlak. Zikir mutlak ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat dimanapun lisan kita berzikir. Ya, kalau di masjid sudah jelas tempatnya, di rumah berzikir, di pasar berzikir,
Dimanapun, di perjalanan berzikir, di WC sekalipun berzikir, cuman lisan tidak boleh diucapkan, dalam hati saja. Karena jangan sampai dimanapun kita berada, kita lupa kepada Allah. Begitu juga sholawat. Ada sholawat yang kita rutinkan secara takhusus. Dirutinkan pagi, petang. Saya sholawat satu hari mau 10.000, maka di pagi hari 3.000, siang 3.000, malam 3.000, 9.000 lah umpamanya. Tambah lagi 1.000 jadi 10.000. Itu namanya adalah sholawat yang rutin sebagai wirid. Ada juga sholawat yang mutlak, yaitu tadi ya, boleh sehabis sholat, boleh kita di mobil, boleh kita di masjid jelas tempatnya, atau boleh di kantor, di perjalanan, terus baca sholawat tidak henti. Ada yang dikhususkan, ada yang memang kapanpun dimanapun kita membaca sholawat. Karena janji baginda Nabi, awwalun nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Awwalun nas, orang yang pertama kali berjumpa, bi denganku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah mereka yang paling banyak. Aktsar bahasanya menggunakan af'al tafdil. Aktsaruhum, mereka adalah yang paling banyak, alayya kepadaku, salatan, membaca salawat. Maka sholawat harus diperbanyak. Mampu 1.000, laksanakan 1.000. Mampu 2.000, laksanakan 2.000. Sampai 3.000, sampai 10.000. Silahkan tanpa ada batas. Bagaimana dengan amalan yang lain? Silahkan bagi amalan yang tetap jalan kepada Allah. Istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, jelas afdalul zikri. Maka begitu juga dengan sholawat. Karena ternyata sholawat bisa mencegah seseorang mati dalam keadaan yang buruk. Terutama dalam COVID seperti ini, justru jangan berkurang, malah harus semakin semangat, harus semakin bertambah salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku perindu kemuliaan, dua amalan ini kami kira sangat efektif di saat ini. Satu, memperbanyak sedekah. Tapi masalahnya Pak Ustadz, pemasukan pun semakin nihil, semakin berkurang. Di saat seperti inilah kita diuji. Orang-orang beriman, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, maka tidak ada pengaruh baginya. Mungkin volumenya berkurang. Misalkan sedekah 1 juta sekarang cuma bisa 500.000, tidak apa-apa. Yang penting istiqamah. Ahabul a'mal ilallah yudawimuhu wa in qalla. Perbuatan amal yang dicintai oleh Allah itu adalah perbuatan yang mudawwamah, walaupun itu sedikit perbuatannya. Maka rajin-rajinlah bersedekah. Siapa tahu Allah membuka pintu rezeki yang mungkin lebih banyak. Dan janji Allah tidak ada orang miskin gara-gara sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholawat. Sholawat harus menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Sholawat harus menjadi amalan rutin lisan kita. Lisan kita yang basah dengan sholawat, maka akan memudahkan kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cita-cita atau impian yang besar bagi semua umat Rasulullah yang faham adalah bisa menatap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak. Maka untuk bisa melihat beliau itu harus jumpa nanti. Ada orang yang tidak pernah berjumpa sama sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah ada janji Nabi, ya, awwalun nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, maka mari kita perbanyak. Lagian man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang baca salawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. 10 itu 10 yang pertama bernilai ampunan, 10 yang kedua bernilai rahmat, 10 yang ketiga naik derajat. Bayangkan. Maka 1 kali salawat, 10 Allah memberikan salawat kepada hambanya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah ya Muhammad, asrafal khalqi. Qul in kuntum, jika kalian semua tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah pun akan mencintai kalian. Artinya, kuncinya kita ingin dicintai oleh Allah, cintai dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca salawat kepadanya, ikuti setiap sunnah-sunnahnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Jangan lupa dua amalan ini dijaga. Bersedekah dan membaca salawat. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.